Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kembali kita akan membahas soal OSNP tahun 2025 jenjang SD bidang matematika. Nomor 16 diketahui jari-jari tabung A, B, dan C berturut-turut adalah 8, 3, dan 2 cm. Sedangkan tinggi tabung A, B, dan C berturut-turut adalah 15, 7, dan 3 cm. Andika ingin mengisi tabung A hingga penuh menggunakan air dari tabung B dan tabung C. Berapa kali jumlah minimum yang mungkin untuk tabung B dan tabung C harus digunakan? Masing-masing diisi penuh lalu dituangkan ke tabung A agar tabung A terisi penuh. Jadi di sini bisa kita lihat diketahui tabung A, atau kita singkat aja TA, itu jari-jarinya 8, kemudian tingginya 15. Jadi di sini semuanya dalam sentimeter. Kemudian untuk tabung B, jari-jarinya 3, kemudian tingginya 7. Untuk yang tabung C, itu R-nya 2, atau jari-jarinya 2, kemudian tingginya 3. Jadi di sini bisa kita cari volume tabungnya dulu. Volume tabung itu sama dengan Pi R kuadrat dikali T. Maka di sini bisa kita ketahui volume tabung A itu sama dengan Pi dikali 8 pangkat 2 dikali 15. Maka di sini hasilnya adalah 8 kali 8 atau 8 pangkat 2 itu 64 dikali 15. Sini ada Pi ya. Sama dengan 960 Pi. Selanjutnya untuk volume tabung B atau VB itu sama dengan Pi kali 3 pangkat 2 kali 7. Atau Pi kali 2, ini 3 kali 3 9 kali 7 itu sama dengan 63 Pi. Kemudian untuk yang volume tabung C itu Pi 2 pangkat 2 kali 3. Atau Pi kali 4 kali 3. Ini sama dengan 12 Pi. Nah, sekarang untuk mempermudah kita atau agar perhitungannya lebih sederhana, kita bisa coret dulu semua Pi-nya. Ya, jadi di sini untuk mengisi tabung A hingga penuh, maka bisa kita tulis seperti ini. 63 tabung B ditambah 12 tabung C itu sama dengan 960. Karena di sini 960 adalah volume untuk tabung A hingga penuh. Maka di sini kita sederhanakan dengan cara membagi 3 keseluruhannya, maka kita akan peroleh 21 tabung B ditambah sini 12 bagi 3 4 tabung C sama dengan 320 ya, 960 bagi 3 sama dengan 320. Nah, di sini bisa kita lihat kalau 320 ini dan 4 ini merupakan kelipatan 4. Ya, yang ini juga ya, kelipatan 4. Atau artinya di sini kalau kita bagi 4, yang 4 dan ini itu habis. Tapi untuk yang 21 ini bukan kelipatan 4.
Ya, saya bagi ini ya. Nah, sekarang di sini 21 ya, 21 untuk tabung B. Sini kita cari dulu berapa tabung B agar kalau kita berapa kali tabung B agar itu mendekati hasilnya 320. Nah, di sini kita ngambil misalkan 21 kali 15. 21 kali 15 itu 315. Nah, ini mendekati dengan 320. Nah, kita mau cari di sini untuk yang kelipatan 4-nya. Nah, untuk kelipatan 4 yang mendekati 15 adalah 12. Maka ketika kita cari di sini kita kalikan 21 kali 12. Nah, sekarang ketika ada yang bertanya misalkan kenapa sih bukan 16 ya, ketika 16, nah 21 kali 15 aja di sini udah 315 mendekati 320. Kalau kita ngambilnya 16 bisa jadi itu akan melebihi dari kapasitas si tabung A. Maka kita ngambilnya batasnya adalah 15, maka kelepatan 4 yang mendekati 15 adalah 12. Nah, 21 kali 12 adalah 252. Maka kita bisa cari untuk sisa untuk tabung C di sini. Sisa tabung C itu dengan cara 360 dikurang 252. 360 dikurang 252 adalah 68. Ya, jadi 68 ini kita bagi 4. 68 bagi 4. Karena kita nyarinya kelipatan 4, maka di sini 68 bagi 4 sama dengan 17. Jadi di sini 17 TC untuk TC-nya. Jadi untuk membuktikannya seperti ini. Misalkan sini ya. Tadi 21 kali 12 ditambah sini 17 dikali 4. Sorry. Ya, karena pengalinya harus kelipatan 4 ya. Jadi sini udah berganti, maka minimalnya di sini karena kita nyari minimalnya, maka di sini minimalnya 4. 17 kali 4 sini dapatnya 320 ya. Karena 21 kali 12 adalah 252 ditambah 68. Hasilnya adalah yang ini 320. Maka jawabannya 12. Sini 12 ya, 12. Tadi sini untuk TB-nya 12 ditambah 17 itu sama dengan 29. Sorry, di sini tadi kita balik ya. Sininya 4, sini 17. Maka jawabannya 12 tambah 17, 29. Kita lanjut di nomor 17. Banyak siswa SD Permata Bunda kelas 6A adalah 45 siswa, sementara banyak siswa kelas 6B adalah 40 siswa. Perbandingan rata-rata uang jajan siswa kelas 6A dengan rata-rata uang jajan siswa kelas 6B adalah 2:3. Bila rata-rata uang jajan siswa pada kedua kelas adalah 7.000, maka rata-rata uang jajan siswa kelas 6B adalah titik-titik berapa rupiah. Jadi di sini untuk mencari rata-rata keseluruhan bisa kita cari seperti ini. Jadi X, A, B. Jadi ini rata-rata untuk kelas A dengan B. Maka di sini
45 kelas A, kemudian ditambah 40 rata-rata kelas B. Sini dibagi 45 tambah 40 sama dengan 7.000. Nah, di sini bisa kita lihat ini 45 ditambah 40 adalah 85. Maka ini bisa kita tulis ke sini ya. Maka di sini 45 XA ditambah 40 XB sama dengan 7.000 dikali 85. Kemudian di sini kita bisa sederhanakan dengan membagi 5 semuanya. Maka hasilnya adalah 45 dibagi 5 itu sama dengan 9. Kemudian 40 dibagi 5 8. Kemudian di sini 7.000, 85 dibagi 5 itu sama dengan 17. Maka di sini 9XA ditambah 8XB sama dengan 119.000, sorry. Maka di sini kita ke perbandingannya. Kita ke perbandingan yaitu rata-rata A banding rata-rata B sama dengan 2 banding 3. Jadi kita satukan yang ujung dengan yang ujung. Yang sini yang di dalam sama yang di dalam. Maka bisa kita tulis 3XA sama dengan 2XB. Ya. Jadi sini XA sama dengan 2/3XB. Selanjutnya, kita substitusi XA yang di sini dengan yang ini, maka kita peroleh 9 2/3 XB ditambah 8XB. Karena yang dicari adalah rata-rata uang jajan kelas 6B. Maka sini yang B yang kita cari. Sama dengan 119.000. Di sini bisa kita coret 9 dengan 3, 9 bagi 3, 3. 3 kali 2, 6. Di sini 6XB ditambah 8XB sama dengan 119.000. 6 ditambah 8 itu sama dengan 14XB. Tinggal kita bagi XB sama dengan 119.000 dibagi 14. Hasilnya adalah sama dengan 8.500. Maka jawabannya adalah 8.500. Kita lanjut di nomor 18. Berikut adalah data penjualan barang fashion pada toko Amanah selama seminggu. Jadi sini ada penjualan barang fashion, ada diketahui harga kaos, kemeja, dan celana sama. Harga kaos 5.000 lebih mahal dari harga kerudung. Dan harga gamis 2 kali harga kemeja. Penjualan kerudung seminggu tersebut adalah 5.170.000. Maka selama 1 minggu hasil penjualan barang fashion toko Amanah adalah titik-titik berapa rupiah. Nah, jadi di sini bisa kita cari dulu total penjualan selama seminggu. Jadi dimulai dari kaos. Kaos itu yang sini ya. Semua yang sebelah sini. Maka di sini bisa kita tulis 10
ditambah 12, tambah 8 ditambah 6, tambah 10, tambah 20, tambah 16. Lanjut ke meja. Ke meja itu yang di sampingnya. 4 ditambah 3 tambah 2 tambah 4 tambah 6 tambah 15 tambah 10. Kita lanjut di gamis. Jadi gamis itu yang di kanannya lagi, sini 4 ditambah 6 ditambah 8 tambah 7 tambah 6 tambah 10 tambah 12. Kita lanjut ke celana. Selanjutnya yang di kanannya lagi itu 10 ya di sini ya. Urutan keempat. 10 tambah 12 tambah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 20 tambah 15. Lanjut, yang paling ujung adalah kerudung. Jadi kerudung itu ada 8 tambah 6 tambah 8 tambah 12 tambah 10 tambah 30 tambah 20. Jadi di sini bisa kita totalkan masing-masing. Kaos itu jumlahnya 82, untuk kemeja 44, gamis 53, celana 87, dan kerudung 94. Nah, di sini bisa kita ketahui harganya. Kaos, kemeja, dan celana sama. Kemudian harga kaos 5.000 lebih mahal dari harga kerudung, harga gamis 2 kali harga kemeja. Nah, bisa diketahui dengan cara seperti ini, yaitu karena diketahui penjualan kerudung seminggu adalah 5.170. Di sini kerudung penjualannya seminggu adalah 5.170.000, maka kita bagi 7, kita akan peroleh harganya, bukan kita bagi 7 ya, tapi bagi jumlah penjualannya yaitu 94, maka kita peroleh harganya per pieces itu 55.000. Ya, jadi di sini kerudung otomatis harganya adalah 55.000. Nah, untuk harga yang lain, ya di sini harga kaos itu 5.000 lebih mahal dari harga kerudung, maka bisa kita ketahui harga kaos tinggal kita jumlahin aja 55.000 ditambah 5.000. Maka sini hasilnya adalah 60.000. Maka harga untuk kaos itu 60.000. Untuk yang lainnya di sini harga gamis itu 2 kali harga kemeja. Nah, kemeja itu dengan kaos, kemeja, dan celana itu sama harganya, maka di sini 60.000. Celana juga 60.000. Nah, ini 2 kali dari harga kemeja, maka 2 kali 60.000 sama dengan 120.000. Nah, sekarang kita bisa cari, sini kan maka selama 1 minggu hasil penjualan barang fashion toko Amanah itu bisa kita cari. Maka tinggal kita kalikan aja 82 kali 60.000. Jadi di sini kita kalikan. Nah, semuanya kita kalikan. Maka kita peroleh 82 kali 60.000 itu 4.920.000.
Untuk kemeja 44 kali 60.000 itu 2.640.000. Untuk gamis 53 kali 120 itu 120.000 itu 6.360.000. Kemudian untuk celana 87 kali 60.000 itu hasilnya 5.220.000. Terakhir ini sudah diketahui yang ini ya, itu 5.170.000. Nah, sekarang kita tinggal totalkan, hasilnya adalah 24.310.000. Maka jawabannya yang ini. Kita lanjut di nomor 19. Keluarga Andika terdiri dari Andika istri Andika, 1 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Mereka memiliki meja makan yang berbentuk lingkaran dengan 5 kursi. Berapa banyak cara mereka duduk sehingga Andika dan istri selalu duduk berdekatan? Jadi misalkan ada meja di sini berbentuk lingkaran. Nah, sini misalkan terdiri dari Andika, kemudian istri, lalu di sini kursi ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian di sini berapa banyak cara mereka duduk sehingga Andika dan istri selalu duduk berdekatan. Jadi ini dihitung sebagai satu kesatuan antara Andika dengan istrinya ya. Ini dihitung satu. Maka di sini tinggal anaknya. Anaknya ada 3, berarti di sini ada 3 pilihan. Misalkan anaknya terdiri dari A, B, C. Jadi ada 3 cara di sini, bisa A yang duduk, bisa B yang duduk, atau bisa C yang duduk. Jadi sini ada 3 pilihan. Untuk di kursi selanjutnya itu tinggal 2 pilihan, karena jika di sini sudah duduk 1 maka tinggal 2 pilihan aja. Misalkan A sudah duduk di sini, maka tinggal B, C. Nah, tinggal 2 pilihan, apakah B atau C. Sekarang jika di sini sudah ada yang duduk, maka di sini tinggal 1 pilihan. Ataukah misalkan yang duduk di sini B, maka 1 pilihan aja, di sini tinggal C. Maka di sini tinggal 1 pilihan. Untuk yang di sini itu dia bisa berdekatan, selalu berdekatan, maka di sini dia bisa saling bertukar. Apakah Andika yang duduk di sini atau istrinya duduk di sini. Maka di sini ada 2 pilihan. Maka untuk total pilihannya atau ada berapa cara, itu bisa 2 kali 3 kali 2 kali 1. 2 kali 3 6, 6 kali 2 12, 12 kali 1 12. Maka di sini ada 12 cara. Nah, sekarang misalkan di sini dia berpindah, misalkan Andikanya di sini. Nah, untuk posisi seperti ini yang lingkaran, apakah dia Andika dan istri duduk di sini atau di sini, itu tetap sama, kecuali dia posisinya berbaris atau dalam bentuk barisan, maka di situ beda lagi. Kita lanjut di nomor 20, misalkan diberikan 7 angka 0, 1, 2, 3, 6, 7, dan 9. Akan dibentuk sebuah bilangan yang terdiri dari 4 angka. Dengan setiap angka hanya digunakan sekali dan angka pertama tidak boleh sama dengan 0. Banyaknya bilangan genap yang terbentuk adalah berapa bilangan ya? Sini adalah titik-titik bilangan. Nah, di sini ada bilangan yaitu 0, 1, 2, 3, 6, 7, dan 9. Jadi di sini kita mau membentuk sebuah bilangan. Jadi di sini terdiri dari 4 angka. Kemudian tidak boleh berulang.
Kemudian angka pertama tidak boleh sama dengan 0. Kemudian karena yang dibentuk harus atau di sini bilangan genap, maka angka terakhirnya itu harus 0, 2, atau 6. Ya, jadi di sini kita bagi atas 3 kasus. Jadi kasus yang pertama adalah untuk angka terakhir 0. Angka terakhir 0, maka jadi yang pertama itu adalah ribuan. Jadi karena terdiri dari 4, berarti ada ribuan, ratusan, dan puluhan. Untuk ribuannya itu ada 6 pilihan. Jadi di sini bisa aja 1, 2, 3, 6, 7, dan 9. Jadi nggak bisa 0, maka di sini nggak masuk. Karena angka pertama tidak boleh sama dengan 0. Kemudian ratusan. Ini karena nanti sudah diambil oleh ribuan, jadi tinggal 5 pilihan. Kemudian selanjutnya sini puluhan. Karena sudah diambil satu lagi di sini, maka tinggal 4 pilihan. Nah, di sini untuk satuannya, karena di sini angka terakhirnya 0, maka di sini satu pilihan saja. Atau ini 0. Maka totalnya ini bisa kita hitung berapa cara, yaitu 6 kali 5 kali 4 kali 1 sama dengan 6 kali 5, 30, 30 kali 4, 120 cara. Itu untuk yang angka terakhir sama dengan 0. Nah, sekarang untuk angka terakhirnya 2, maka ribuannya itu sama dengan 5 pilihan. Karena tidak boleh 0, kemudian 2 juga nggak bisa dipakai ya. Karena udah dipakai di angka terakhir, maka di sini 1, 2 enggak ya, 3, 6, 7, 9. Kemudian ratusan. Sini juga terdapat, jadi sini terdapat 5 pilihan. Karena tadi sebenarnya tinggal 4, karena kalau terpakai 1 di sini itu sisa 4. Nah, 0 bisa masuk di sini karena angka kedua bisa 0, maka menjadi 5 pilihan kembali karena ditambah dengan angka 0. Kemudian untuk puluhannya, jadi sudah dipakai di sini 1, sisa 4. Untuk satuan itu tinggal satu pilihan aja, yaitu angka 2. Satu pilihan, yaitu angka 2 sesuai dengan skenario tadi. Maka di sini ada berapa cara? Ya, 5 kali 5 kali 4 kali 1. 5 kali 5, 25, 25 kali 4, 100. Oke, untuk skenario terakhir, yaitu angka terakhir 6. Itu sama aja dengan yang di angka terakhir 2. Maka di sini langsung aja 5 kali 5 kali 4 kali 1 sama dengan 100.
Maka totalnya ada berapa cara? Itu 120 tambah 100 tambah 100. Totalnya adalah 320 cara. Oke, kalau ada cara atau jawaban yang lebih cepat dan lebih tepat, atau ada pembahasan saya yang masih perlu ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.